Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Apa kabar Pak Anwar B, narasumber kita yang pertama? Alhamdulillah kabar baik Bu. Kabar baik ya. Ya, Ya, Bapak Ibu kalau dengar suara kami ya, selamat datang ke acara malam ini training ya, em, tentang mindset dan juga tentang bagaimana merekrut 13 prosumer ya. Selamat datang buat Bapak Ibu dan Pak Anwar. Hari ini kan penutupan ya Pak Anwar. Tanggal 30 November. ya betul Bu. Ya gitu. Jadi Ya, semoga teman-teman yang sudah bergabung em, menaik apa? Naik peringkat ya Pak ya. Ada yang naik peringkat. Kami ya ucapkan betul. selamat kepada teman Ya, eh, selamat deh yang naik peringkat Bu. Selamat. ya, mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bulan ini jadi vice manager. Ada beberapa vice manager, ada beberapa elit. Kami mengucapkan selamat. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru bergabung, yang bulan ini mencapai peringkat 4% sampai ke 8% gitu ya. Jadi 28% ya Pak Anwar ya. Ya betul Jadi Bu. em, Bapak Ibu tetap semangat. Malam ini kami ingin mendampingi Bapak Ibu. Malam minggu ini luar biasa ya. Em, Semoga Bapak Ibu bisa sudah meluangkan waktu malam minggu ini bisa mendapatkan satu ilmu bagaimana kita bisa sprint di bulan Desember ini. Bapak Ibu bisa benar-benar mengejar impiannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai, em, saya kepingin tahu nih Bapak Ibu, di sini ada nggak yang belum bergabung di Swanghor? Kalau belum bergabung di Swanghor, boleh ketik angka 8 di chat. Yang belum bergabung aja dulu. Karena sebenarnya training ini untuk member-member baru ya, yang baru bergabung, tapi nggak apa-apa. Supaya kami tahu, adakah di sini teman-teman yang baru bergabung, belum pernah bergabung? Ibu Rizka, Ya BN banyak Associate, Bu. ya. Selamat datang. Nah, ya, Oke, cuman 3 ya. Yang lainnya sudah bergabung malam ini? Baik. Oh, ada Pak Gim. Bu. Selamat datang juga nih. Iya. Luar biasa. Bapak Ibu, malam ini kita akan mendapatkan ilmu dari Pak dosen. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di mata saya. Namanya Dr. Anwar Bey. Malam ini ya. Eh, saya perkenalkan, beliau ada di layar saat ini. Bapak mungkin bisa begini, Bapak. Ya, Ya, nah, posisi Dr. Anwar Bey atau Vice Manager Anwar Bey, beliau itu sekarang ada di Kendari ya. Dan kalau ngelihat dari semangatnya sangat luar biasa, saya pun juga baru kaget tadi malam pas membaca bahwa Bapak Dr. Anwar Bey ini, beliau ini sudah 66 tahun dengan 13 cucu. Luar biasa sekali ya, nggak kelihatan loh Alhamdulillah. Pak Anwar. Ya Bu. Luar biasa Bu. Luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu. Iya, malam ini kita akan mendengarkan em, suatu ilmu ya dari beliau karena memang bidangnya beliau juga seorang motivator ya. Saya akan bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Vita. Saya adalah pembicara kedua setelah Bapak Dr. Anwar B. Sebentar ya, ini saya coba share screen dulu sebentar. Bapak Ibu kalau ngeliat ini adalah beliau Dr. Anwar BMS. Beliau mempunyai 5 orang anak dengan cucu 13. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saat ini beliau sedang fokus juga menjalankan bisnis Sanghor. Ya, dan backgroundnya adalah beliau pendidikan matematika ya. Juga ilmu penyuluhan pembangunan dan statistika. Dan S3-nya adalah ekonomi pertanian. Jadi luar biasa sekali backgroundnya beliau ya. Saya aja cuman S1, beliau udah S2 dan S3. Pengalamannya tentu terakhir ini beliau adalah seorang pensiunan dosen PTN dari Kendari ya. Dan juga beliau Ya, adalah seorang motivator ya, bukan sembarang motivator ya. Jadi beliau menjalankan sebagai dosen. Mungkin nanti beliau akan bercerita sedikit tentang beliau dianggap remeh gitu ya sampai akhirnya bisa membuktikan dan beliau sudah banyak mendapatkan reward-reward ya dari bisnis jaringan ya atau MLM ya. ya, Jadi beliau ini adalah orang pintar tetapi tidak alergi dengan yang namanya MLM. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan MLM Bapak Ibu ya. Cuman kita harus berada di perusahaan yang tepat.
gitu ya. Em, dan juga saya mau menginfokan bahwa Pak Anwar, ya, Dr. Anwar atau Vice Manager Anwar, beliau ini bergabungnya adalah Juli lalu. Juli 2024 justru di masa tidak ada kopi. Kami pernah mengalami masa-masa tidak ada kopi selama 1 bulan gitu ya, dan Ya, bergerak waktu itu ya Pak Anwar ya. Tetapi beliau mengamati ya, mungkin bisnisnya Swanghor diamati selama sebulan tidak ini. Lalu September dalam waktu 2 bulan beliau sudah bisa jadi elit. Luar biasa ya, dengan usianya beliau, background kepandaiannya beliau dan sebagainya, pasti beliau punya suatu alasan melihat Swanghor ini ya. Lalu di bulan Oktober beliau sudah mencapai posisi Vice Manager. Ini termasuk cepat Bapak Ibu ya, Vice Manager dalam waktu boleh dibilang bergerak mungkin dari Agustus, September ke Oktober ini luar biasa sekali. Jadi em, mari kita dengarkan materi yang Pak Anwar mau sharingkan malam ini dan untuk info aja kepada Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya pembicara untuk malam ini, tetapi Pak Anwar menawarkan diri. Saya kepingin jadi pembicara, saya baca di grup gitu ya ada tentang mindset, lalu saya WA beliau, beliau langsung bilang mau gitu ya. Jadi saya senang sekali. Sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih Pak Dr. VM Anwar ya. Terus sekarang ada tambahan ya, vice manajernya Bapak. Kiranya kita mungkin bisa memulai. Bapak bisa bercerita Pak, bagaimana Bapak em, sebentar ya. Bapak ya. memulai bisnis Swanghor ini kenal dari mana dan kenapa Bapak sekelasnya Bapak di masa usia pensiun ini tertarik dengan bisnis Swanghor. Sebelum kita masuk ke materinya Bapak. Silakan Ya. Bapak. Terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatnya sehingga malam ini kita bisa bertemu di sebuah forum yang luar biasa. Saya anggap luar biasa karena saya terus terang tidak nyangka menjadi dipilih oleh Ibu Vita untuk diminta menyampaikan beberapa poin-poin penting dari soal kekuatan pikiran itu. Saya tersanjung Bu Vita ini, ya, karena Ibu mengajak mengundang saya untuk menjadi pembicara di forum ini, yang saya anggap dari pengalaman sekian bulan ini saya mengikuti, ternyata ya pembicara ini orang-orang hebat juga sebenarnya, orang-orang luar biasa. Untuk pribadi saya, kenapa saya ingin meneruskan? Karena terus terang di awal saya masuk itu kan di akhir Juli, Bu. Jadi akhir Juli itu sekitar 10 hari terakhir, saya kejar, ya oleh upline saya mengatakan, Ibu Ibu Vita dan Ibu Pak Pak Tirta, Bapak kejar supaya bisa 8%. Ya, jadi akhir bulan saya capai 8%. Sesudah itu, 2 hari kemudian saya baru mau pesan lagi. Ternyata udah kopinya untuk sementara terpending, Bu. Ya, ini jadi masalah. Tapi setelah saya amati, saya melihat, saya membandingkan, kan sudah biasa kita bermain jaringan, Bu. Berbagai bisnis. Ada bisnis yang sedang saya jalankan. Biasa kita bikin acara di hotel, di mana katakan ada peserta 50 orang, yang gabung paling 1-2 orang. Nah, itu. Kenapa? Karena faktor biaya dan faktor kebutuhan juga itu. Nah, setelah saya di Chuanghor, saya coba lakukan, karena saya orang kampus, Bu. Saya coba pendekatan semacam survei. Saya survei ke mahasiswa saya, 10 orang, dan ternyata dari 10 orang, saya bilang, mampukah kalian menyisihkan uangnya, uang kirimannya, 150.000 satu bulan? Ya, tidak lama-lama 1 tahun kemudian, Anda bisa punya penghasilan puluhan juta. Ya, saya bilang 20 sampai 30. Mereka bilang mau, Pak. Nah, saya survei 10. Dari 10 itu, 6 mau. Berarti pasarnya kan sudah ada mahasiswa ini. Kemudian sudah itu saya coba survei ke 10 orang yang berumur 40 ke atas. Saya pendekatan ke produknya, kebutuhan produknya. Dari 10 itu, 8 yang berpenyakit. Ya, dari sekian yang ada di uh, tabel atau kertas promo dari Swanghor itu dari
10, 8 punya penyakit yang ada di dalam daftar itu. Minimal asam urat, Bu. Ada lagi yang tekanan darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang macam-macam. Ada satu orang yang 2 atau 3 bahkan 4 ya penyakit yang ada untuk kebutuhan setelah minum kopi. Dan memang dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa kenapa tidak ini. Dan memang setelah saya jalan itu sebulan kemudian saya jalan itu luar biasa, Bu. Ya, jadi hampir hampir saya tidak rasakan penolakan begitu. Contoh kecil, kemarin saya pergi makan di rumah makan bersama Ana dan istri. Begitu menjelang pulang ketemu teman datang. Saya ngobrol cuma 2-3 menit. Dia bilang, mana kopinya? Saya bilang, ini ya. Saya langsung, di mobil saya itu selalu siap, Bu. 1 sampai 2 dos gitu. Sampai 40 box kopi. Dan 2 hari itu, 2-3 hari sudah habis ini. Nah, jadi ini sekedar pengalaman saja bahwa uh, ini Suanghor luar biasa. Ya, dulu kopi, tapi sekarang sudah mulai melebar. Permintaan kepada uh, odol sudah tinggi. Dan RO sudah puluhan orang sekarang. Dalam setiap hari itu, kalau bukan pagi, siang, sore. Ya, mereka rata-rata, bos, minta kopi. Bos, minta kopi. Dan pejabat tuh. Ada wakil bupati, ada anggota DPR, macam-macam. Ya, kebetulan kenal lah gitu. Kalau bukan teman, ya bekas mahasiswa saya di pasca sarjana. Saya kira itu sekedar pengalaman yang menarik, Bu. Iya, gitu, Bu. Terima kasih. Iya, Ya, terima kasih Pak Anwar ya. Jadi kesimpulannya menurut Pak Anwar ini bisnis cukup mudah ya Pak ya. iya, Ya, iya, iya, keren-keren. Ya, saya memang Bapak termasuk cepat sekali ya 3 bulan udah jadi vice manager ya Pak. iya, Jadi semoga nanti Bapak bisa mengajar yang jalan-jalan suami istri ke tahun 2026 ya Pak ya, yang ke Jepang iya, itu siap, Bu, ya. siap. Ya, Ya, dan mudah-mudahan masih tahun kuat. depan tidak ada yang mustahil dengan Iya, programnya Swanghor. Kalau Bapak Ibu iya, tahu tekniknya gitu ya, itu bisa menjadi seorang diamond dalam waktu 1 bulan. Dia lalu di tempat lain kayaknya tidak mungkin ya di perusahaan yang sekelas dengan Swanghor ya. Itu kami sudah teliti bahwa untuk menjadi seorang diamond, diamond itu seperti direktur Bapak Ibu ya. Kalau di konvensional itu biasanya membutuhkan waktu minimum 5 tahun di perusahaan yang sekelas itu ya. Tetapi kami yakin sekali Bapak Ibu, terutama yang malam ini ya, Bapak Dr. Anwar dan teman-teman yang ada di sini, kami ingin sekali Bapak Ibu bisa tahun depan naik panggung bersama kami semua gitu ya. Eh, Acara Swanghor pertama kali di Indonesia itu akan diadakan pertengahan tahun depan. Jadi waktunya masih panjang sekali. Bapak Ibu nanti simak pemaparan dari Dr. Anwar akan memberikan bagaimana sih supaya Bapak Ibu ini bisa fokus? Itu yang paling penting sebenarnya ada di sini Bapak Ibu, kekuatan iya, pikiran gitu ya, benar ya Pak ya. Jadi iya, memang itu juga yang eh, saya tanamkan di Swanghor waktu pertama kali gabung, kekuatan pikiran itu dahsyat sekali. Walaupun saya backgroundnya bukan dari multi level, tetapi eh, di sini saya banyak belajar. Luar biasa ini 1 tahun ini saya banyak belajar di Swanghor. Bapak Ibu, ayo kita kosongkan gelas, walaupun di backgroundnya Bapak Ibu ini semuanya sudah eh, melebihi dari saya dengan Dr. Anwar. Tetapi untuk di Swanghor tidak ada salahnya Bapak Ibu kita kosongkan gelas supaya apa? Supaya Bapak Ibu mau belajar dari orang yang sudah menjalankan. Ya, intinya gitu. Kita di sini bukan niatnya kita sok pintar dan sebagainya, tapi kita membagi suatu pengalaman. Seperti itu ya, betul ya, Bapak ya? iya. Ya, oke silakan Bapak Anwar, Bapak Ibu mohon waktunya untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Anwar B ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya belum sampaikan tadi selamat berbahagia. Semoga terus berbahagia, ya, dan sehat. Jadi 2 kata, sehat dan bahagia. Itu harus selalu kita ulang-ulang. Itu bagian dari kekuatan pikiran atau program pikiran kita. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa konsep tentang kekuatan pikiran ini, tetapi tidak pendekatan seperti mengajar di kampus begitu. Nanti Bapak Ibu mengatakan ini kita dikuliahin. Tidak begitu sebenarnya. Saya ingin menyampaikan secara praktis
berdasarkan pengalaman, pengalaman dalam diri, pengalaman teman-teman, dan pengalaman yang diberikan oleh motivator saya juga, karena saya mengikuti bisnis network ini atau multi level itu ketika saya pergi sekolah S3 waktu itu di Bandung, ya tahun 98, jadi sekitar berapa puluh tahun itu. Ya, disitulah saya mendapatkan ilmunya bisnis jaringan dan saya jatuh cinta pada bisnis jaringan. Pulang setelah sekolah, bukannya mengurus bisnis lain atau saya tetap mengajar seperti biasa, tetapi bisnis jaringan saya fokus ke sana. Ya, jadi pendekatannya praktis saja. Jadi kita lihat uh, ada di sini pernyataan pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, Anda menjadi apa, itu Anda bisa terpengaruh. Contoh, Bapak sedang memikirkan, sedang berbahagia atau sedang bersenang-senang di suatu tempat. Maka seketika itu, badan Anda, tubuh Anda akan bereaksi. Bahkan ada yang sebaliknya. Ya, akibat mungkin kita sedang memikirkan pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, dan kita bisa bersedih dan bahkan bisa menangis. Itu karena pikiran kita. Jadi artinya bahwa pikiran itu disebut sebagai pusat kendali manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Lanjut. Di lembar-lembaran berikutnya ini banyak yang menarik ini. Ya, pikiran itu ada dua jenis. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kita-kita yang biasa sekolah sampai sekolah tinggi, kadang-kadang lebih percaya atau lebih kuat kekuatan pikirannya kepada pikiran sadar. Dalam menganalisis, lalu ada masalah-masalah, katakan apalagi ini pilkada baru-baru di televisi itu hanya analisis saja itu yang berjalan. Kenapa seseorang bisa dapat sekian, dapat begini. Itu pikiran sadar namanya. Ya, ada keputusan-keputusan logis dari cara berpikir yang dibangun sedemikian rupa sehingga membuat keputusan. Itu semua keputusan atau langkah yang disebut dengan pikiran sadar. Tetapi ternyata dari buku yang saya baca di jurnal dan yang saya rasakan, ternyata yang paling dahsyat itu adalah pikiran bawah sadar. Ya, pikiran dari bawah sadar. Itu perannya jauh lebih besar. Bahkan dalam sebuah penelitian, itu ada yang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar itu menentukan 90% keberhasilan kita pada kehidupan kita pada masa sekarang, itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Ya, saya banyak ketemu orang ketika saya training di suatu tempat, itu ada yang melapor, Pak, betul yang Bapak bilang. Saya dulu waktu kelas 4, kelas 5 sekolah dasar, saya ada di suatu tempat, di bawah rumah, kolong, di daerah terpencil, di kampung begitu. Itu suatu saat, habis upacara, itu Pak Camatnya, saya belum tahu camat waktu itu, yang jelas saya lihat pakaiannya putih. Celana putih, baju putih, dan pakai topi. Dan dia bilang, saya mau seperti Bapak itu. Dan hasilnya, beliau jadi camat. Sekolah di SMP, SMA, kuliah, akhirnya jadi camat. Dia bilang sama saya, itu dulu saya tidak sadari, Pak. Itu pikiran, ternyata itu disebut pikiran bawah sadar yang bekerja. Iya. Jadi, kalau Anda hari ini mengatakan bahwa sulit, tidak bisa, maka itu yang akan terjadi di ke depannya. Akan sangat sulit untuk Bapak bisa wujudkan apa yang menjadi impian Anda kalau kebalikannya atau pikiran bawah sadar Anda sering bekerja, sering memikirkan hal-hal yang aneh dan mengatakan tidak mungkin. Ya. Jadi ingat bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi 90% keberhasilan kita. Sehingga saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya karena saya di Fakultas Pendidikan dan menghasilkan calon-calon guru,
Saya bilang kepada mereka agar mereka jangan mendidik anak, jangan melarang anak menyampaikan sesuatu untuk mereka. Katakan, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi bupati, mau jadi dan seterusnya. Biarkan dia. Karena orang tua dulu kita sering melarang. Jangan kau berpikir macam-macam, tidak usah kau ucapkan macam-macam. Kita ini orang miskin dan seterusnya. Padahal itu ternyata kalimat-kalimat itu kalimat yang bisa mengantarkan kita mencapai sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Kemudian semua itu antara pikiran, emosi dan tindakan itu saling berhubungan. Ya, tadi depan saya jelaskan. Kadang-kadang kita bersedih. Kalau kita sedang pikirkan bersedih, emosi kita bangkit dan tindakan kita bisa negatif. Ya, jadi tidak usah kita teruskan ini karena saya tidak mau kita bicarakan hal yang negatif di forum ini. Ya, berikutnya, berikut. Ya, jadi prinsip dasar kekuatan pikiran, yaitu pertama itu hukum ketertarikan. Ya, apa itu hukum ketertarikan? Jadi kalau ya ini di berbagai tulisan dikatakan bahwa kalau Anda ingin punya penghasilan 10 juta, maka harus Anda berteman orang yang penghasilannya sekitar itu. Maka Anda akan mendapatkan penghasilan 10 jutaan. Tapi kalau Anda sebaliknya, ya main gaple setiap malam, yang penghasilannya bisa ada, bisa tidak ada, satu hari atau satu minggu atau bahkan satu bulan, ya makannya sudah susah, kemudian cita-cita Anda ingin punya penghasilan sekian puluh juta, itu mustahil. Kenapa? Karena kekuatan pikiran Anda tidak mampu, dia bisa melepaskan diri dari lingkungan yang Anda alami. Itu poin pertama. Jadi punya hukum ketertarikan. Yang kedua, pikiran menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensinya, hampir sama ini. Jadi ya orang tua saya dulu, saya masih ingat sewaktu kecil, dia melarang saya untuk bermain-main dengan anak-anak yang suka tawuran. Jangan kau pergi berteman dengan itu. Ya, nanti kamu nakal, kamu berkelahi. Jadi ternyata, walaupun orang tua saya dulu pendidikannya tidak sampai perguruan tinggi atau bahkan tidak sampai SMA, tetapi hukum-hukum alam itu dia sudah paham. Mereka sudah mengerti. Karena ini hukum alam yang bekerja. Ya, bahwa ketiga, bahwa kekuatan pikiran ini juga merupakan kekuatan visualisasi. Ya, jadi apa yang kita lihat bisa menjadi kekuatan dalam pikiran kita. Ya, kalau kita melihat hal yang baik, dulu ketika saya training untuk membangun kekuatan pikiran oleh motivator saya, kami disuruh pakai karet, Pak. Karet gelang, pasang di tangan. Setiap kami berpikir tidak bisa, berpikir susah, mengatakan kalimat-kalimat susah, aduh susah ya, aduh sulit ya, aduh saya tidak bisa. Maka itu pelanggaran. Dan itu harus kita hukum diri kita untuk dengan cara menarik karet gelang itu. Apalagi melihat sesuatu yang menarik, kemudian kita berpikir negatif. Ya, melihat bokong orang saja, kemudian kita pikirkan negatif, kita diminta untuk menghukum diri agar tidak berpikiran begitu. Itu latihan untuk tidak berpikir negatif. Ya, jadi itu yang penting. Kemudian yang keempat, membayangkan tujuan secara detail. Jadi pikiran, kalau Anda ingin berhasil, saya dulu dilatih. Tuliskan Anda mau apa, mencapai apa dalam waktu dekat, atau menengah, atau jangka panjang. Saya tulis, ingin beli mobil. Ya, terus terang waktu itu. Sekitar tahun 2004, Desember. Saya ingat persis. Oleh motivator, trainer saya, beliau itu trainer tingkat internasional, sering keluar ke negara-negara luar, dan beliau mentraining saya. Ya, ketika dia lihat, saya tulis ingin beli mobil, dia tuliskan warnanya. Kemudian tuliskan waktunya kapan. Saya pikir ini sudah terkebur ini kita ini. Ya, itu pikiran saya waktu itu. Kok harus nulis sampai warna, kemudian jenisnya, kemudian waktunya kapan.
Dan waktu itu Desember 2005 saya tulis pertengahan tahun depan. Ya. Dan betul pertengahan tahun depan sekitar Agustus itu terjadi. Saya bisa beli mobil baru, bukan second dan juga bukan dicicil, bukan dikredit gitu. Ya, itu kedahsyatannya dari membayangkan tujuan secara detail. Jadi di sini kita mulai uh, hubungkan dengan apa yang kita sedang akan laksanakan atau sedang laksanakan di bisnis ini, di Suanghori ini. Ya, Anda ingin mendapatkan diamond atau bahkan double diamond. Ya, Anda bisa tulis. Tetapi kan ada syarat-syaratnya juga, ada langkah-langkahnya. Bahwa ingin diamond bulan depan, itu kan juga hal yang mustahil. Jadi pendekatannya tentu kita bangun. Kita tahu bahwa untuk diamond itu tahapan-tahapannya apa. Kita harus elite dulu. Kita harus vice manager dulu. Kita harus special vice manager dulu. Dan seterusnya, sudah itu tercapai baru kita bisa diamond. Jadi maksudnya kita membayangkan tujuan secara detail bahwa saya ingin diamond, tuliskan tahun depan, kemudian pikirkan lagi bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan itu detail. Ya, kalau Anda mau cari lakukan dengan cara cepat, maka jangan ada waktu lowong. Ya, dalam pikiran Anda buatlah program setiap hari tanpa henti untuk melakukan prospek teman dan siapa saja. Ya, kemudian ternyata pikiran ini juga mempengaruhi tubuh. Ya, artinya kita bisa loyo, ngantuk, kalau kita berpikir capek, berpikir malas, dan seterusnya. Ya, kemudian, nah ini, apa itu efek placebo? Menunjukkan dampak pada uh, penyakit kita atau tubuh kita. Ini nanti ada contohnya di lembaran lain. Nanti saya jelaskan lembaran karena berkaitan dengan penjelasan di lembaran lain. Berikutnya, ya, berikut. Apa manfaat kita memahami dan mengelola kekuatan pikiran? Ya, kadang-kadang dulu ketika awal saya mengikuti training kekuatan pikiran atau membangun kekuatan pikiran, saya terus terang saja, mohon maaf, karena kami beda keyakinan dengan motivator saya pikir ini kok lari ke sana. Tapi saya berusaha mengikutinya, saya pikir ini ilmu. Ya, dan terus terang saja, dalam waktu kurang lebih 6 bulan sampai setahun, beberapa hal yang saya tulis itu ternyata terbukti dan bisa kami capai. Apalagi pada saat training saat itu saya ikutkan istri. Ya, karena saya diarahkan oleh motivator saya, leader saya, bahwa Pak, Bapak ikutkan istri supaya apa yang Bapak lakukan istri bisa mengerti. Ya, karena memang kadang-kadang kita sebagai pebisnis jaringan multi level, ya apalagi dengan offline, saya sampai hari ini masih 90% offline. Terus terang saja, tetapi mudah-mudahan di bulan Januari ini sudah mulai bangkit ini. Bisa lebih gaspol lagi. Ya. Jadi ikutkan istri supaya apa? Supaya uh, kita satu frekuensi. Apa yang kita sedang idam-idamkan, sedang pikirkan, istri juga tahu. Atau sebaliknya, ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini, saya katakan pada mereka, ikutkan suami. Supaya suami tahu, kalau bapak atau ibu pergi presentasi atau prospek di mana saja, pada temannya, pulang jam 10, 11 malam atau bahkan 12 malam, pasangannya tidak curiga. Karena dia tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita harus terlambat pulang gitu. Ya. Jadi apa manfaat memahami dan mengolah kekuatan pikiran? Yang pertama itu memperkuat mental kita. Mereka yang gampang stres itu pasti orang yang kurang kuat dalam mengolah pikirannya. Ya, atau tidak terbiasa mengolah pikirannya. Ya, jadi itu untuk mengurangi stres itu perlu kita berusaha
untuk membangun kekuatan pikiran kita. Ya, nanti ada langkahnya sebentar. Yang kedua, pengembangan pikiran, yaitu meningkatkan percaya diri. Ah, ini yang penting. Dalam bisnis jaringan, kadang-kadang banyak bertanya ke saya, duh, kenapa saya tidak bisa ya? Saya tidak bisa meyakinkan teman saya sendiri. Oh, saya tidak bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, secara kebetulan memang saya sudah penuh dengan latihan, karena agen asuransi pun pernah saya lakukan, pernah saya kerjakan. Di antara bisnis multi level, agen asuransi itu yang paling sulit. Lalu ada orang yang bisa berhasil di agen dan bahkan jadi manajer, itu sudah luar biasa. Dan saya bersyukur, saya begitu masuk, hanya 3 bulan langsung jadi manajer. Dan ya, untuk mempengaruhi tidak sulit, tidak sulit. Ya, karena saya banyak belajar, banyak melatih diri. Ya, saya dari Kendari mau ke Makassar, orang di samping saya itu sudah pasti itu masuk nasabah saya. Dari Jakarta, saya mau pulang Kendari, yang menuju Palu, itu di pesawat itu 2 jam lebih itu sudah jadi calon nasabah saya begitu. Jadi ada trik-triknya dan tidak bisa kita bicarakan di forum ini karena itu punya cara teknik sendiri. Ya, jadi maksud saya bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa saya bisa dan saya akan berhasil. Sehingga dulu ada kami punya uh, apa namanya uh, yel, saya pasti bisa, saya pasti berhasil. Ketika saya menjalankan perjalanan sampai di Aceh, saya presentasi di Aula Bapeda Aceh, saya dikelomplain orang. Ya, Bapak ini sudah terkebur. Kenapa Bapak bilang pasti bisa dan pasti berhasil? Ya, saya jelaskan. Ini persoalan utama kita dalam diri kita. Ini kan diri kita sendiri. Ya, yang tidak percaya diri. Sehingga untuk membangkitkan kepercayaan diri saya, maka saya katakan, saya pasti bisa. Ya, bahwa nanti mempresentasikannya, saya butuh kekuatan. Maka saya katakan di situ, saya pasti berhasil. Jadi prinsip saya pasti bisa dan pasti berhasil itu tujuannya di bisnis jaringan itu adalah kita meyakinkan diri kita, materinya kita kuasai dan mampu saya menjelaskan dan saya pasti bisa meyakinkan dia. Itu penjelasan dari pasti bisa pasti berhasil. Ya, itu poin penting. Jadi bagaimana kita bisa memperkuat kepercayaan diri kita atau meningkatkan kepercayaan diri kita dengan cara apa? Dengan cara kita kuasai materinya, apa yang kita ingin sampaikan dengan latihan. Ya, kalau kita masih offline, ya harus memang kita didampingi dengan leader kita, mengajak kita bagaimana. Ya, saya kemarin setelah saya ketemu dengan seseorang pengawas sekolah TK, SD, beliau punya sekolah binaan 30 sekolah TK. Saya bilang, Bu, Ibu mau saya bantu? Karena dia, kita ambil program eh, family family pack, dan dia memasukkan seluruh keluarganya 5 orang, ambil family pack, dan kemudian dia kumpulkanlah kepala sekolahnya dan gurunya. Saya dan istri pergi ke tempat sekolah itu, tempat dia mengundang kami, dan kita bersyukur ya puluhan langsung masuk, ya nyetor KTP gitu. Dan saya syaratkan untuk bisa saya sebut Anda gabung di bisnis Wanghor, bukan hanya menyetor KTP, tetapi harus sudah langsung belanja. Minimal 1 box kopi atau 20 saset. Itu. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Fokus lebih tajam. Jadi artinya, kekuatan pikiran kita ini, jangan kita hanya kuat pikiran, tapi kita tidak tahu hasilnya berapa. Ya. Jadi bikin target. Minggu ini saya pasti prospek minimal 5 orang. Soal berapa yang gabung, ayo nanti saja. Ya, nanti ada forum lain lagi yang membangkitkan kekuatan pikiran kita, yang mengolah alam bawah sadar kita, dibantu oleh alam, agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu tertarik dan mau masuk. Ya, jadi kita fokus, kita makin hari, makin jelas, makin tajam maksudnya. Ya, jadi kalau kemarin kita
prospek teman, kemudian kita belum bisa closing langsung pada saat itu, ya kita latihan lagi, kita ulangi lagi, ulangi lagi. Karena ini bisnis sekali lagi, harusnya begitu kita prospek, setelah itu beberapa menit kemudian 1-2 menit harus closing itu. Tidak bisa tidak. Maaf, maaf ini pengalaman saya saja. Ya, kalau dia bilang nanti, aduh, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya punya pengalaman menarik Bapak Ibu tentang produk. Jadi prospek dan produk ya. Kebetulan saya dan istri ke provinsi, ke kabupaten lain, maksud saya. Di sana kita pergi piknik di satu tempat air jatuh. Itu anak tangganya 140 lebih. Dari bawah sampai atas 140 lebih. Ini istri sudah umur 67 juga, 66, sama dengan saya. Ya, ini ponakan dan keluarga, sepupu nih, teriak dari atas, dari bawah. Ini juragan kopi ini katanya. Kita mau lihat bagaimana. Dan saya bersyukur, saya dan istri, itu bisa kami naiki tangga itu sampai atas. Dan apa yang terjadi, seluruh keluarga yang pergi ke sana di acara ulang tahun dan arisan keluarga, itu masuk, Bu. Kopi yang kami bawa 1 tas itu kurang. Dan untung ada uh, member saya, kepala SMA di sana, kemarin habis. Sebelumnya dia beli 1 paket, saya telepon, Pak, Bu, karena suami istri, masih punya kopi yang kemarin? Oh masih Pak, bawakan di sini, di hotel sini, penginapan sini. Dibawalah 2 box. Ya, jadi artinya ini bukti bahwa produk ini kalau kita gunakan, kita manfaat, kita pakai, dan kita tunjukkan bahwa produknya ini luar biasa. Ya. Yang keempat, bahwa kekuatan pikiran ini kalau kita bisa manage, kita kelola dengan baik, ini bisa meningkatkan rasa hubungan sosial kita dengan orang lain. Dan ini menjadi kekuatan kita ketika kita ingin mempraktekkan dalam bisnis kita. Ya, oke. Jadi empati, karena memang begini, ketika kita mau memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain, ya jangan langsung memperkenalkan, jangan langsung menjelaskan, ya langsung tolak itu. Apalagi sudah ujung-ujungnya ada bonusnya. Nah, masih bilang MLM lagi ya. Ya, tapi kalau orang-orang itu, karena saya tidak pernah tidak berhasil dalam sebuah MLM, mereka tidak bisa bicara begitu. Karena saya katakan, kenapa Anda tidak berhasil? Karena Anda satu, negatif, Anda hanya sekedar masuk, dan Anda tidak mau belajar. Kalau Anda mau berhasil, masuk ke saya dan ikuti saya. Ya, jadi itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, bukan bukan takabur, bukan sombong ini. Tapi ini udah terjadi nih. Ya, oke, berikut. Ya, ini dia. Ini yang penting ini. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Ini dia. Kita sering-sering melakukan meditasi. Saya Muslim, biasanya saya habis sholat subuh, dari masjid saya pulang di rumah, saya masih lanjutkan sampai kadang jam 6 atau setengah 7. Ya, jadi menenangkan diri, kita meditasi, kemudian kita minta kepada pencipta kita dengan berbagai pendekatan kita. Ya, bahkan Anda bisa menyebut afirmasi, menyebut minta itu dapat 100 juta setiap bulan atau menjadi diamond di bulan sekian, bisa kita ulang-ulang dan minta dibuat berulang-ulang sampai ratusan kali. Ya, jadi ini meditasi kita lakukan dengan cara itu. Kemudian sama dengan ini, afirmasi positif. Ya, saya sering melakukan ini karena di beberapa tempat ini sering saya lakukan. Ini kita membuat uh, melakukan afirmasi positif. Saya berpenghasilan 100 juta, saya berpenghasilan 100 juta setiap bulan. Dan ya, pengalaman saya terjadi Pak. Ya, mana mungkin seorang dosen bisa ikut pilkada 3 kali, karena saya ikut pilkada 3 kali, hanya belum menang karena duitnya masih kurang, tetapi bisa punya penghasilan sampai ratusan juta, maaf, miliaran. Ya, ketika saya bilang ingin bangun rumah nilai sekian, itu terjadi. Saya ingin beli mobil sekian, terjadi. Saya ingin ke Tanah Suci, ingin sekolahkan anak S2, terjadi semua. Ya, saya ingin punya ruko. Setahun kemudian bisa punya ruko.
Ya, lakukan. Dan memang tidak bisa sekali ini kita langsung melakukan karena dia bertahap. Dia bertahap. Ya, kita berpikir pun kalau tidak biasa, kalau tidak bisa langsung kita bisa fokus. Ya, tentu dia diulang-ulang sekali, sekali 10 kali, 100 kali, 2 kali dan seterusnya. Jadi program afirmasi itu yang biasa diulang, kita ikuti dengan lagu, dengan apa saja, itu bagus. Tapi pengalaman saya lebih bagus campur dengan meditasi. Ya, kemudian lakukanlah afirmasi positif di sana, mengulang-ulang pernyataan, ingin apa begitu. Visualisasi kreatif, membayangkan kesuksesan. Ketika dulu motivator saya, tulis apa yang Anda inginkan. Saya tulis 7 atau 8 macam. Kemudian tutup mata Anda, bayangkan itu terjadi. Ya, Anda sudah pegang kunci mobil baru. Kemudian Anda buka pintu, itu diarahkan, buka pintu. Rasakan duduk, ya, masukkan kunci di lubang kuncinya. Kemudian Anda putar, Anda hidupkan, Anda masukkan gigi, atau Anda mau yang metik, Anda mulai jalankan, Anda nikmati bahwa mobilnya Anda sudah nikmati. Dan apa yang diafirmasikan oleh motivator saya itu, saya lakukan. Dan betul sekali. Ya, jadi ini ada cerita, Bapak Ibu. Saya mau keluarkan ini, tidak apa-apa sedikit saja, paling 1 menit ceritanya. Ketika saya selesai istiqomah, saya pulang. Saya jalankan, lanjutkan bisnis jaringan saya. Ya, setelah sekian bulan, rektor saya itu ganggu. Pak Anwar itu pulang, kok jalankan MLM, bukannya bikin begini, dan seterusnya. Nanti bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan begini, kata bisa punya uang. Saya buktikan, 6 bulan kemudian saya bawa Innova. Padahal dia juga yang mobilnya Innova, plat merah. Kita plat hitam, Bapak Ibu. Ya, saya simpan, parkir di belakang. Dia mau keluar, tidak bisa, dia cari saya. Pak, bagaimana bisnisnya Bapak itu? Coba cerita. Saya bilang, enggak. Saya tidak mau cerita sekarang. Bapak siapkan waktu di rumah, saya datang. Bapak undang pembantu rektor, Bapak undang dekan, dan dosen-dosen yang mau. Dan mereka datang, 40 orang masuk satu kali, Pak. Uang kampus yang dibayar, pakai mau bayar. Nah, jadi ini kekuatan pikiran, Bapak Ibu. Kekuatan pikiran. Iya. Jadi, ini fokus pada saat ini. Nah, ini. Jadi, ya coba Bapak Ibu lakukan sekarang. Kalau kita tidak bisa latihan sekarang, ya ingat-ingat. Bapak Ibu masuk, atau yang belum masuk tadi ada 4 orang, atau berapa orang yang belum masuk. Ayo nyatakan diri masuk, Pak. Ya, dalam hati. Saya akan berhasil di sini. Saya akan berhasil. Teman-teman yang sudah masuk, Bapak Ibu yang sudah masuk, tetapi masih setengah-setengah, kuatkan diri kembali. Ya, pikirannya diperkuat lagi. Saya pasti berhasil. Saya pasti. Saya saja Pak umur 60 masih mau berhasil. Walaupun dulu pernah berhasil. Tapi kan saya masih mau, Pak. Apalagi Bu Vita sudah ajak saya ke Jepang. Salah satu negara cita-cita saya dan istri. Ya, sudah ke Hong Kong, ke Tanah Suci, kemana. Tapi kita masih belum puas karena masih ingin lihat Jepang. Ya, saya ingin lihat Jepang. Apakah di Hiroshima, Nagasaki, atau di mana saja. Iya, pokoknya di Jepang. Terima kasih Bu Vita, mudah-mudahan nih tercapai. Bukan mudah-mudahan, pasti tercapai. Iya. Jadi fokus pada saat ini, Bapak Ibu, fokus apa yang Anda ingin capai. Bahwa Anda ingin masuk di Johor ini, ingin berhasil. Dan katakan, saya pasti berhasil. Jangan setengah-setengah. Ya, saya dan istri hanya sekarang belum lakukan, tapi waktu-waktu lalu, kalau kami sudah adrenalinnya sudah agak mulai turun, saya dan istri, kami ke pantai yang sepi, yang masih sangat kurang orang. Saya dan istri teriak, saya pasti bisa, pasti berhasil. Kami lakukan begitu, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, dulu kantor ada perusahaan yang jadikan saya motivator di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Saya dijadikan motivator keliling Indonesia. Ya, dia bilang, Pak, kok grupnya Bapak kok bisa cepat sekali? 1 minggu bisa ratusan. Ya, 1 bulan Bapak bisa dapat beberapa ratus. Bisa sampai mendekati 1.000. Kenapa? Karena grup saya di mana-mana. Hampir seluruh Indonesia. Bapak bikin apa? Saya bilang bikin training, Bu. Training apa? Saya bilang begini. Ya, saya kasih motivasi teman saya, Bu. Motivasinya ini, saya pasti bisa, pasti berhasil. Kaget dia. Dan akhirnya
beliaunya, direkturnya, beri kesempatan ke saya untuk mentraining teman-teman di leader-leader dari seluruh Jawa diundang. Ya, karena saya dikasih nunggu 3 hari, dia datangkan, saya kasih motivasi, dan dari situ di lantai 8, ya itu dinaik, semua pengguna lantai 8 protes. Mereka minta kami keluar, perusahaan itu keluar. Jadi akhirnya naik ke lantai 11. Ya, tapi ya perusahaan itu eksis secara nasional. Sama dengan ini, jadi pikiran ini perlu dibuat, eh, ada semacam jurnal begitu. Jadi ada pola yang kita bangun agar kita apa yang kita inginkan bisa tercapai mengikuti pola itu. Jadi pikirannya itu diatur, diatur. Ya, berikut, dikit lagi Bu. Berikut, tantangan dalam mengolah pikiran ini. Kadang-kadang dalam kita mengolah pikiran, ketika kita mau mempraktekkan pikiran-pikiran kita tadi, ingin berpikir positif, ingin kita afirmasi dan seterusnya, ya kita mengalami tantangan. Nah, itu dia. Selalu ada keraguan dalam diri dan pesimis. Saya tidak bisa. Saya dulu ketika prospek, teman-teman di sini, di tempat saya pikir kok harus saya selalu presentasi. Jadi satu malam itu saya bisa presentasi 3 sampai 4 kali. Dan mereka mengatakan, wah Bapak cocok, Bapak pendidikan tinggi, Bapak seorang dosen, apa, Bapak banyak yang tahu. Aduh, saya harus rubah. Nah, ini. Jadi, suatu saat saya terima semua tawaran. Presentasi di sini, presentasi di sana. Baru saya kirim leader saya. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Ya, tiba waktunya, mereka bilang, kalang kabut. Itu 3, 4 tempat, termasuk istri saya. Eh, kamu di mana? Kamu sekarang ini mau dimulai acara. Ya, kamu mulai. Buka acaranya dan lanjutkan. Saya akan ke situ. Singkat cerita, malam itu saya tidak muncul. Di 3 tempat. Hanya satu tempat yang saya lain. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, para pesertanya waktu itu, ada yang salah seorang jadi provokator. Coba lihat. Ini yang mengundang kita. Ini yang bikin acara ini. Ini tukang ojek. Itu buktinya sendalnya. Kakinya ada garis putih dan hitam tempat lain. Dia saja bisa. Masa kita tidak bisa? Nah, akhirnya ibu-ibu yang hebat-hebat malam itu, lebih 20 orang masuk. Satu tempat. Ya, jadi ini teknik. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kita perlu tingkatkan. Biasanya ada tantangan dalam diri itu, ada keraguan dalam diri, itu saya tidak bisa. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia hebat, dia macam-macam lah. Ya, tetapi kenapa di beberapa daerah atau hampir semua daerah di Indonesia waktu itu ada perusahaan nasional itu meminta saya datang ke sana karena setiap habis datang sebulan 2 bulan kemudian mereka ada yang beli mobil. Ya, karena ini yang saya katakan, jangan hilangkan keraguan diri, hilangkan perasaan pesimisme. Ya, kalau mau Anda kuat harus teriak, pasti bisa, pasti. Saya suruh itu bisa 3 sampai 40 kali, bahkan bisa sampai 50 kali berulang-ulang. Tapi jangan ada orang di tempat sepi. Supaya apa? Kalau Anda lakukan itu berulang-ulang di tempat sepi dan Anda terlatih, adrenalin Anda saya jamin pasti bangkit kembali. Atau pasti bangkit. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, ya mohon maaf Bapak Ibu, ini ilmu offline ini ya. Lain lagi kalau pendekatan online, lain lagi. Ya, karena saya baru pakai 10% ini, yang online. Dan eh, itu, kurangnya kesadaran diri. Tidak menyadari pola pikir destruktif. Saya terus terang di rumah tidak ada yang mutar sinetron. Istri saya dan anak-anak saya larang mutar sinetron. Kenapa? Ya walaupun ceritanya bagus, tapi kan di sana mendayu-dayu. Leader saya begitu naik mobil saya, dia dengar lagunya uh, Pulangkan Saja, itu langsung teriak leader saya. Matikan itu, matikan. Ya, jadi saya dilarang dengarkan lagu-lagu yang mendayu-dayu. Ya, jadi tetap semangat begitu maksudnya. Ya, jadi
Pikiran negatif hilangkan. Tidak bisa, sulit. Ya, kan ada tahapan saya katakan tadi. Kalau Anda baru masuk, kemudian ingin berhasil, minta bimbingan kepada yang merekrut Anda, mengajak Anda. Ya, itu. Dan sekali, dua kali, ketiga kali Anda harus sudah benar tampil. Jadi, dengan cara apa? Menyadari bahwa ini saya pasti bisa juga, masa yang begini tidak bisa. Ya, dulu hanya pakai, iya, dulu saya terus terang yang saya jual itu uh, cuman kertas, bukan produk. Kok bisa berhasil seluruh Indonesia? Iya, ini ada produknya, nyata-nyata khasiatnya luar biasa. Kalau saya ketemu orang, saya kasih dia coba satu dua saset. Kalau kebas-kebas, hari kedua, hari ketiga, saya telepon gimana? Wah, enak Pak, saya mau lagi. Iya, ada seorang, ya sekarang sudah malah jadi pemasar saya yang luar biasa. Ya, Pak, saya jualan Pak ya. Silakan, silakan. Jadi itu uh, tantangannya kita, tantangan dalam kita mengelola pikiran itu tadi, pikiran negatif, kurangnya kesadaran diri, dan biasanya ada tekanan eksternal. Ya, eksternal itu bisa faktor lingkungan keluarga, bisa tetangga, bisa karena sering lihat HP yang negatif-negatif, aduh, MLM lagi ya, aduh. Nah, sehingga saya katakan pada Ibu Vita, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa MLM ini low educated, orang-orang yang pendidikan rendah. Oh, saya paling tentang itu. Justru Anda yang pendidikan tinggi masuk di sini. Karena pendidikan tinggi Anda itu yang menjadi potensi Anda, kekuatan Anda untuk prospek orang. Orang tidak bisa setengah, tidak bisa menang remeh kita. Dan mungkin itu yang menjadi kekuatan saya ketika saya menjalankan bisnis dan orang tidak menang remeh. Ya, seprovinsi itu serang saja orang tidak ada, hampir sedikit orang kecuali yang muda-muda. Kalau yang kepala lima, apalagi kepala enam, ya orang pasti bilang, oh, Dedengkot MLM. Dan Dedengkot MLM ketika ke rumah saya baru mereka angguk-angguk juga, mohon maaf, bukan sombong ini. Ini mau motivasi, dalam rangka motivasi Bapak Ibu. Ya, saya tunjukkan bahwa saya MLM ada hasilnya. Walaupun hasil di pilkada, habis di pilkada, tapi kan masih ada sedikit. Ya, saya harus bikin rumah yang representatif ketika orang datang, oh memang. Ya, jadi bukan asal-asalan gitu. Bikin rumah 5 kamar, kalau perlu 10 kamar, ya seperti saya bikin 10 kamar. Walaupun sekarang misal juga Pak, tidak ada yang tinggal, anak-anak sudah pada punya rumah sendiri. Ini istri saya, sekarang saat ini saya dengan istri berdua ini. Ya, baik kan, kami berdua suami istri, dengan 10 kamar kami hanya berdua, jadi yang 9, dan tidak ada keinginan juga untuk kita mau koskan gitu. Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud sombong, saya hanya bermaksud memberikan motivasi karena kita semua harusnya bisa, asal kita mau. Tidak usah pusing dengan lingkungan. Kalau punya pengalaman teman rekrut kemudian tinggalkan, rubah. Karena Anda berhasil, orang lain tidak berhasil. Itu yang membuat MLM ini menjadi dipandang sebelah mata orang. Karena mereka mengatakan, memang ada yang berhasil satu orang, dua orang, tapi ratusan orang tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tinggalkan. Gitu. Yang terakhir, ya, tantangan, cara mengatasi tantangan. Nah, sebenarnya langsung aja keluarkan semuanya. Kita lihat, ya, latihan kesadaran, fokus pada apa yang dikendalikan. Satu. Yang kedua, lingkungan positif, selalu berteman dengan teman-teman yang berpikir positif, jangan yang berpikir macam-macam. Ya, bapak-bapak, ayo kita di lingkaran yang menyayangi keluarga, Pak. Saya dulu pergi sekolah, saya ketemu dengan leader saya, terus terang saja di MW, seorang dokter spesialis bedah jantung wanita pertama di Indonesia. Saya pikir ini kok masih mau jalankan multi level MW, sudah spesialis, dosen lagi, suami ketua Inkindo Jawa Barat, kok masih mau bisnis jaringan begini? Ada apa? Nah, ternyata ilmunya, ya ilmunya yang luar biasa. Oke, jadi berpikir positif.
lingkungan positif. Itu yang penting. Kalau lingkungannya negatif, mustahil kita bisa membangun cara berpikir positif. Berikut yang ketiga, pola pikir growth mindset. Jadi, tidak ada orang langsung jadi. Ada tahapan. Yakin bahwa saya sekarang bulan ini saya mau rekrut 10. Nanti bulan depan sekian, sekian. Kemudian setiap kenaikan itu evaluasi. Ya, kenaikan karena apa? Kalau tidak naik pertumbuhannya. Saya karena saya orang eksakta, kadang-kadang saya pakai juga otak kiri saya. Walaupun ini tidak bisa kita pakai otak kiri banyak, sedikit sekali. Ya, paling tinggi 5% Bapak Ibu. Kalau dalam menjalankan bisnis begini, paling tinggi 10%. Ya, paling tinggi. 90% otak kanan. Kita berimajinasi, kita membayangkan bahwa kita pasti berhasil di waktu yang lebih cepat. Jangan bilang suatu waktu, aduh, satu waktu itu nanti kapan-kapan. Jadi berpikir growth mindset, berpikir bahwa hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Besok dibuat lagi program, lebih baik, lakukan lagi ya, dan lebih tajam lagi, lebih tinggi lagi gerakannya, lebih cepat gerakannya daripada hari ini, dan seterusnya. Itu maksud saya bisa terjemahkan dari, karena saya lakukan, saya alami. Yang keempat, ya, belajar dari kesalahan. Ya, saya terus terang ikut pilkada 3 kali. Setiap gagal, ada hal baru yang saya lakukan. Ketika saya gagal, dulu jadi ketua KNPI provinsi, gagal, oh, ada saya bikin yayasan, bikin perguruan tinggi. Iya, saya gagal yang ke lompat-lompat saja. Ketiga kali ikut pilkada, aduh, saya bikin lagi SMK, SMK-nya jalan. Saya bangun rukonya juga jalan. Alhamdulillah sekarang kita tinggal 5 tim. Oke, dan saya menjadi provokator pada mahasiswa saya. Karena setiap saya mengajar mahasiswa, mengajar di Pasca, S2, saya mengajar di guru-guru, di forum pelatihan guru itu, selalu saya tanya, siapa yang punya SK di rumah, asli. Dari 40 orang, paling 1-2 orang yang punya SK di rumah. Yang lain itu sudah ada di bank. Kasihan. Mahasiswa saya tanya, Anda mau jadi orang kaya? Semua angkat tangan. Ketika saya tanya, siapa mau jadi PNS? Angkat tangan 50%. Saya bilang, ini yang bikin rusak negara. Anda mau kaya, tapi Anda mau jadi PNS, ASN. Rubah kembali. Kalau Anda mau kaya, Anda harus jadi pengusaha. Dan mahasiswa saya sekarang, karena saya provokasi mereka, ya banyak yang ikut MLM, Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya lakukan kepada bangsa saya untuk merubah agar kita bisa berubah ya ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Jadi setiap kesalahan kita perbaiki. Oke, masih adakah yang kelima? Nah, kesimpulannya. Jadi pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Bukan bayang-bayang, bukan ilusi. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Asal kita yakin. Itu kata kunci. Ya, saya pasti bisa, pasti berhasil. Nah, jangan hanya kata-kata itu. Ya, saya baca buku program NLP bahwa eh, apa yang kita lakukan seperti motivator kita di televisi ini, yang dulu aja motivasi apa pembicara di asuransi. Ya, beliau 20 orang dapat satu yang masuk. Kalau di Suangor ini 20 orang yang out cuma satu, 19 orang jadi anggota itu. Kalau Anda yakin. Jadi pikiran kita memiliki kekuatan. Bisa dia real, bisa terjadi asal kita yakin. Itu intinya. Yang kedua, mengelola pikiran positif adalah kunci keberhasilan. Jadi, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Kemudian, mulai. Malam ini, setelah ini, pulang ke rumah, atau karena Anda tentu online, Anda sebelum tidur, camkan. Apa yang Anda ingin capai, Anda ingin dapatkan di suatu hari ini. Ya, dan tentukan kapan waktunya Anda capai.
Lakukan itu secara meditasi, kemudian diulang-ulang, kemudian dilakukan. Saya sangat teringat ketika saya ke Denpasar, Bali, leader saya panggil saya ke rumahnya, dan dia perlihatkan ada berapa unit mobil parkir di bawah rumahnya. Kemudian saya disuruh naik ke lantai 2. Kemudian saya disuruh meditasi. Bayangkan, Anda mau apa? Mau lebih atau mau sama atau kurang dari saya? Saya mikir lebih. Nah, apa yang terjadi? Betulan. Nah, ya, rumah leader saya itu hanya 6 kamar atau 7 kamar. Saya malah lebih, karena saya minta lebih. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Mohon maaf, lampu waktunya agak lama, Bu Vita, mungkin termasuk aksi hari ini. Apa yang Anda ingin ubah? Ini saya sudah sampaikan tadi. Ya, kata kunci, rubah cara berpikir Anda. Karena kalau Anda sudah rubah cara berpikirnya, sikap pasti berubah. Ya, kalau sikap sudah berubah, sikap menjadi positif, maka keterampilannya pasti juga ikut. Karena dalam teori pendidikan, knowledge, attitudes, dan psikomotor itu satu kesatuan yang saling melengkapi, yang saling mengisi. Kita tidak bisa bersikap kalau tidak tahu. Jadi tahu dulu baru bisa bersikap. Kita tidak bisa terampil kalau kita tidak bersikap. Jadi bersikap dulu positif, baru Anda terampil melakukannya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas motivasi atau atas dorongan yang saya berikan. Saya terlalu menceritakan pengalaman pribadi dan terjadi kesombongan di sana. Saya mohon maaf, ya Allah, maafkan. Tujuan saya satu, ingin membuat teman-teman di Swanghor berhasil semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Anwar B ya, Vice Manager kita dari Indosatu. Luar biasa Bapak. Em, Banyak sekali yang Bapak ajarkan itu sebenarnya saya juga sudah terapkan Pak. Saya Ya, ya, jalankan juga. Jadi saya pikir memang benar sekali kekuatan dari pikiran itu dahsyat sih ya Pak ya. ya, Seperti itu Bapak Ibu ya. Em, Terima kasih sekali em, sekali lagi ilmunya. Bapak ya, Ibu, kita mengucapkan terima kasih ke Bapak Anwar dengan memberikan angka 888 untuk Bapak Anwar. Silakan. Terima kasih Pak Anwar, ini dari teman-teman ya, Bu. semua. Malam ini ada 648 orang ya, luar biasa. Please. Padahal malam minggu itu biasanya acara keluarga ya. Baik, Ya, karena orang luar semua biasa. pingin diamond, Bu. Seperti Ya, Ibu, kalau di seperti Ibu. Swanghor saya rasa semua bisa jadi diamond Pak. Karena 15 bulan saya jalanin di sini Pak. Saya inilah yang saya mau tularkan malam ini ke Bapak Ibu semua gitu. Jadi saya rasa semua orang bisa jadi diamond. Selama sekali lagi juga mempunyai kekuatan pikiran dan tidak mudah menyerah. Itu aja sih, Pak. Terlalu Ya, gampang kalau Pak Tirta Wijaya ya, SPBM kita bilang bisnis ini sebenarnya terlalu gampang. betul. Asalkan kita tahu tekniknya. Ya, Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Respon buat Bapak Vice Manager kita, Dr. Anwar Bey dari Kendari. Em, Luar biasa ya, bagus banget ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga nggak nyangka Pak, tadinya tidak bisa direkam malam ini, tetapi tadi sore kami ditelepon, ternyata em, sudah bisa direkam. Jadi malam ini em, ajarannya Bapak, ilmunya Bapak akan kami edit dan akan ya. kami share kepada teman-teman semua ya. Saya minta Bu Seperti nanti satu. ya, Ya, oke, terima kasih. Ya. makasih Pak.